memejamkan matanya berapa kali. Kemudian dia menguap dengan mata, menatap dinding di depan, melihat jam yang ternyata sudah pukul 6 sore. Ian tertidur dan dia sudah melewatkan jam makan siangnya. Turun dari ranjangnya perlahan, Ian keluar dari kamarnya dengan rambut yang masih acak-acakan dan muka khas bangun tidur. Dia hanya memakai outfit ketat dipadukan crop top putih memamerkan perut rampingnya. Jangan heran, dari dulu penampilan Ian memang seperti ini. Dia memang menyukai berpakaian sedikit terbuka, apalagi di rumah. Dia menarik Taeyo yang duduk di ruang tengah dengan buku di tangannya. Telah membahas pada itu Ian kembali terngiang kata-kata yang pernah dilontarkan siang tadi. Ia duduk dengan khidmat di atas meja makan dengan mulai memakan makanan yang kini sudah terasa dingin. Setelah selesai, dia langsung membersihkan piring kotornya dan kembali berjalan menuju kamarnya. Namun belum juga dia menaiki 2 anak tangga, sebuah suara menginterupsinya. Ian menoleh menatap bingung. Taeyo yang kini juga menatapnya. Apa ajakanmu yang tadi sudah tidak berlaku? Taeyong diam, matanya menatap dalam netra hitam Ian dan tanpa mengatakan sepatah kata pun, Taeyong langsung menarik lengan Ian, mempertemukan keduanya dengan sedikit tergesa. Ian membalas Taeyong dengan mengalungkan kedua tangannya pada leher pria itu. Dia membuka bibirnya memberikan akses untuk Taeyong bermain. Ian saat tangan besar yang mulai menghalusnya dengan begitu membuat Ian kembali naik. Bisik Taeyong mengucap daun telinga Ian. Ian nurut dan langsung bersujud di depan Taeyong. Lebih dalam lagi, ya lebih dalam, dan selain ini Ian yakin perasaannya kepada Taeyong juga akan semakin dalam dibandingkan hari ini. Ian menutup matanya mengatur nafasnya tidak beraturan. Setelah kegiatan panas yang dia lakukan dengan Taeyong, tubuhnya terasa lemas dan bahkan terasa ngilu karena dari tadi dimasuki Taeyong. Taeyong, jawab Taeyong menarik tubuhnya menjauh untuk tidak menindih Ian lagi. Dia menatap wajah Ian. Ada apa? Taeyong, apa masih ada kesempatan untukku agar kau menyukaiku? Taeyong diam, matanya terus menatap netra legam itu. Sudah aku bilang untuk jangan menyukaiku. Tapi aku tak bisa, aku menyukaimu. Sangat menyukaimu, seru Ian lagi. Ian menundukkan tubuhnya di atas sofa, menatap Taeyong yang duduk di sampingnya. Tak bisakah kau membuka hatimu untukku? Aku tak berharap kau mencintaiku, tapi tak bisakah kau memberiku kesempatan untuk berjuang padamu? Ian terlepas pelan mulai memunguti seluruh pakaian yang berserakan di atas lantai. Dia tersenyum miris melihat Taeyong yang masih terdiam tanpa berniat memberikan respon apapun. Aku mencintaimu, Kim Taeyong. Aku hanya ingin mengatakan itu. Entahlah, Ian bingung dengan apa yang dia rasakan saat ini. Ada perasaan senang saat dia kembali dengan Taeyong, tapi tak bisa dipungkiri dia merasa sakit mengingat fakta bahwa
Taeyong hanya menginginkan bukan hatinya apalagi perasaannya. Taeyong terdiam menatap kepergian Yen dengan raut wajah datar. Dia tak mengerti kenapa, tapi mendengar perkataan Yen tadi membuat rasa bersalah di hatinya semakin besar. Tentu saja dia tidak benar, hanya saja Taeyong tak tahu perasaan apa yang kini mengganggunya, perasaan asing yang tidak bisa dia pahami setiap dia dekat bersama Yen. Maafkan aku, Ruben, Taeyong pelan. Dia memutih pakaiannya dan memakainya kembali beranjak menuju kamarnya. Hari ini weekend, baik Yen maupun Taeyong tak memiliki kegiatan lain selain berdiam diri di rumah. Jika kalian pikir setelah kejadian tempo hari Yen menghindari Taeyong, maka itu salah besar, karena pada nyatanya Yen tetap bersikap seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi. Dia tetap sibuk mengganggu Taeyong, menggoda pria itu hingga membuat pria tampan itu kesal. Bisa dibilang Yen terlalu naif untuk karena menyukai Taeyong dengan tidak semestinya melakukan hal yang merusak harga dirinya. Yen memang mantan berandalan, tapi seumur hidup ini kali pertama dia begitu merendahkan dirinya untuk seorang pria. Dia terkekeh melihat Taeyong mendengus dengan wajah gusar. Sudah menjadi kebiasaan Yen yang selalu mengganggu dan menculik perhatian si pria tampan dingin dan datar bernama Kim Taeyong itu. Taeyong, aku bosan. Lalu Taeyong menatap sekilas Yen sebelum kembali memfokuskan diri membaca buku di tangannya. Kim Taeyong, apa? Ayo jalan-jalan, aku bosan. Aku sibuk, kalau kau mau pergi, jalan saja sendiri. Balas Taeyong datar tanpa menatap lawan bicaranya. Yen mencabik kesal, dia sungguh sangat bosan dan Taeyong bahkan tidak mau menemani jalan-jalan. Perlu kalian ketahui, Yen sudah tinggal di Korea selama 1 bulan dan selama itu yang dia lakukan hanya menekam di apartemen milik Taeyong. Yen mendengus, dia beranjak dari duduknya dengan langkah kesal. Dia menaiki tangga menuju kamarnya. Entahlah, Yen memang sangat bosan dan dia berniat untuk berjalan-jalan seorang diri. Dasar Kim Taeyong brengsek, kapan pria dingin itu akan luluh padanya? Yang jelas sejauh ini upaya Yan hanya zong dalam antrean belum membuahkan hasil. Selain menjadi teman tidur Taeyong di saat pria itu ingin, maka tidak ada perkembangan yang signifikan dalam hubungan mereka berdua. Menyedihkan. Pria itu terlihat begitu fokus hingga bahkan mengabaikan Yan. Aku pergi, teriaknya walau tak dihiraukan sama sekali. Yan keluar dari bangunan apartemen Taeyong dan langsung berjalan kaki menyusuri jalanan. Dia ingin menikmati waktu weekendnya dengan berjalan-jalan, memakan es krim dan dessert red velvet kesukaannya. Dengan langkah penasaran, Yan pelan mendekatkan diri mempercepat langkahnya. Bisa dia dengar suara halus dipadukan ketikan gitar. Yan menerobos masuk ke dalam kerumunan dan seketika matanya melebar.
melihat siapa yang duduk di depan sana dengan tangannya memainkan gitar dan bibir yang kini bernyanyi dengan begitu merdu. Ian tertegun saat mata keduanya bertemu dan debunya mematung begitu saja melihat Jay menarik senyum manisnya tanpa melepaskan kontak mata mereka. Ian terdiam saat dia sedang duduk di salah satu ayunan kayu dengan Jay yang duduk di sampingnya. Keduanya hanya terdiam tanpa ada berniat membuka pembicaraan. Jay menoleh melihat Ian yang masih menatap lurus ke depan. Ian mengangguk masih menatap wajah Jay. Ini pertama kali dia melihat wajah pria terdekat dari selama ini. Tak salah, Jay memang sangat tampan. Tentu saja ada begitu banyak wanita di sekolahnya yang begitu tergila-gila pada pria itu. Kau sering bernyanyi seperti ini. Tidak hanya ketika ingin, jawab Jay berubah posisinya menjadi duduk menyamping dengan tangan menopang kepalanya. Tadi aku melihat ada seorang anak yang bermain gitar. Jadi aku meminjamnya, tapi aku tak tahu akan banyak yang melihat. Aku hanya ingin berjalan-jalan sendiri. Jika aku tak buta, kau pasti tahu jika aku sendiri sejak tadi. Jay tertawa mendengar nada ketus. Ian dia menatap suara hitam itu gemas. Jangan marah, aku kan hanya basa-basi. Kau merusak tatanan rambutku, pakai Ian kesal. Sudah kau terlihat cantik sekarang. Jadi dari tadi aku tidak cantik begitu. Tentu tidak, aku cantik hanya sekarang. Jauh lebih cantik, Serja tertawa kecil. Ian mendengus tapi tetap saja bisa mengerti bahwa kini dia sedang tersibuk. Hampir terbulan mengenal Jay, ini kali pertama Ian tersibuk pada pria itu menyanyi cantik. Mereka mau berjalan-jalan. Ian bangkit dari duduknya dan menarik sekilas Jay dan langsung berjalan menjauh. Sedangkan Jay pria itu menarik senyum manisnya dan langsung mengejar langkah Ian berjalan beriringan dengan wanita yang selama ini mengganggu hatinya. Apa aku boleh bertanya sesuatu? Jika aku bilang tidak, kau juga akan bertanya, ketus Ian. Membuat Jay malu bibirnya. Sepertinya kau sudah sangat mengenalku ya. Kuda Jay membuat Ian menoleh menatapnya tak suka. Ian terdiam, tentu saja dia tahu siapa yang Jay maksud. Kekasih yang tak lain adalah Jay, walaupun pada kenyataannya sebenarnya Jay bukan kekasih Ian, tapi dia mengatakan hal sebaliknya pada Jay. Jay melirik sekilas Ian yang dia maklum. Senyum membuat Ian yang hanya terdiam dengan wajah berubah lesu. Apa aku tahu kau berbohong padaku mengatakan pria itu kekasihmu supaya aku menjauhkan? Ian pada Jay walau sebenarnya hatinya mulai sedikit tersentuh. Kenapa kau menyukaiku? Kau cantik tentu saja. Dan juga tubuhmu sangat seksi, balas Jay. Nanti namun belum sempat Ian bereaksi, tangannya telah lebih dulu ditarik. Ian memakai saja menarik tangannya lalu berlari membuatnya juga ikut berlari. Entah sudah sejauh apa, tapi senyum kini terukir di wajah Ian saat Jay melihatnya dengan rambut yang sedikit tertiup angin.
Jay terdiam melihat Jay yang kembali dengan kamera di tangannya. Ayo, ajak Jay langsung narik tangan Ian kembali tanpa menunggu persetujuan dari pemilik tangan. Jay menggenggam erat tangan Ian dan kini keduanya berjalan beriringan layaknya sepasang kekasih. Jay tersenyum, memburu makanan. Bagaimana? Kau mau? Di depan sana pasar kuliner. Akan ada banyak penjual yang menjual berbagai macam makanan dan aku yakin kau akan menyukainya. Sambungnya lagi. Mendengar tentang makanan membuat mata Rustika berbinar. Dia mengangguk antusias membalas genggaman tangan Jay dan dengan erat membuat si pria itu sedikit terkejut. Hanya saja tak lama karena dia kembali merubah mimik wajahnya dengan senyuman lebar. Jay, kau mau es krim nggak? Rasa apa? Tanya melihat pria tampan sedang sibuk dengan kameranya. Vanilla. Wah, selera yang bagus. Ya, bagaimana tak bagus Jay memiliki selera yang sama dengannya. Di sisi lain, Jay tersenyum kecil memposisikan kameranya ke arah si sibuk memilih es krim di depan sana. Tanpa yang ketahui, dia memotret gadis cantik itu diam-diam lalu tersenyum melihat hasilnya tak pernah mengecewakan. Ia terlihat putih cantik dan manis. Tidak hanya melihat beberapa hasil foto tadi, Ian memberikan satu es krim pesanan Jay pada pria itu dan memberikan beberapa lembar uang kembali lagi kepada pemiliknya. Untukmu saja karena sudah membelinya, terus Jay tanpa mengambil uang kembalian yang Ian berikan. Jangan melamun. Ian mendengar saat tangannya kembali digenggam oleh Jay, namun dia tak memberontak dan membiarkan pria itu menggenggamnya. Entahlah, hanya saja Ian merasa berbeda saat Jay menganggap tangannya dengan erat. Perasaan bahagia yang sebelumnya tak pernah dia dapat dari Taehyung. Kau mau kemana lagi setelah ini? Tidak tahu. Bagaimana kalau kita ke Sungai Han dan bersepeda di sana? Baiklah, tapi kau yang bawanya, aku tak bisa menaiki sepeda. Dia berlari menatap Ian yang masih memegang helm dengan mata natapnya lurus. Kenapa? Jangan bilang kau mau aku pakaikan. Kuda Jay dengan desain naik turunkan. Ian menangis memberikan kembali helm itu pada Jay. Kau saja yang pakai, karena aku yang membawa motorku, bukan aku. Tapi tidak ada tapi-tapian. Sudah cepat, ini sudah sore. Jay terkekeh memakai helmnya dan langsung naik ke atas motor hitamnya. Dia menoleh melihat Ian masih berdiri menatap dressnya seolah tak yakin. Dengan sigap Jay langsung memberi jaket kulit yang dia kenakan pada Ian, membuat wanita itu menatapnya bingung. Pakai untuk menutupi bagian bawah. Ia naik ke motor Jay, membuat pria itu menoleh melihat ke belakang sekelas pegangan. Ia memutar bola matanya memegang ujung kaos putih yang Jay kenakan. Pegangan yang erat, aku akan mengebut. Jangan mengebut kalau begitu, seru Ian masih dengan pendiriannya memegang ujung baju Jay.
Dasar Aisyah, sialan, pria brengsek menyebalkan. Jangan mengebut brengsek, aku tidak mau mati muda. Teriak Ian. Ian terkekeh. Jay terkekeh melirik Ian di belakangnya yang menumpuk kepala. Salahmu sendiri tidak pegangan. Dan juga tenang saja, kau tak akan mati sebelum aku berhasil menikahimu, lanjut Jay. Ian menangis dalam hati. Dia kembali menyumpahi pria itu dengan beribu-ribu umpatan indahnya. Menyebalkan. Kau menyebalkan, aku tak mau menikah denganmu brengsek.